Halo sahabat Mira Aset, kembali lagi dengan saya Hafizan Azani dalam acara KBSA. Kamu beli saham apa? Di Kamis 11 Februari 2021, kita kehadiran wajah baru di KBSA yaitu Ibu Marta Christina. Halo Ibu Marta. Halo Hafizan. Ibu Marta, bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat Mira Aset mengenai perkembangan IHSG di minggu ini? Baik, terima kasih Hafizan. Halo sahabat Mirai Aset. Di pekan lalu, IHSG berhasil naik 5%, tapi di pekan ini market ini bergerak menguat di kisaran yang terbatas dengan titik low di level 6.150 dan titik high itu di 6.287. Di pekan ini IHSG tercatat naik 1,2%, di mana di awal pekan ini dibuka di level 6.194 dan di hari Kamis penutupan hari ini IHSG closing di level 6.223. Jika kita lihat dari indeks sektoral, dari 11 indeks sektoral, 8 sektor itu ditutup menguat, di mana penguatan tertinggi itu dibukukan oleh sektor teknologi. Dengan saham penggeraknya adalah saham DCII, ada saham DMMX, dan saham Edge. Dan penurunan terdalam itu dialami oleh sektor industri dengan saham penggeraknya adalah saham Astra Internasional. Thank you Mbak Marta update-nya. Mbak Marta bisa ceritakan nggak sih kepada sahabat Mira Aset mengenai sentimen domestik dan sentimen global yang mempengaruhi pergerakan IHSG di minggu ini? Iya, baik. Jadi terkait dengan sentimen domestik dan juga sentimen global, ini di pekan ini memang relatif sepi untuk data-data ekonomi. Namun ada salah satu penggerak pasar di pekan ini itu mayoritas itu adalah di harga komoditas. Di mana untuk harga CPO itu melonjak di pekan ini itu 7,2%, harga nikel naik 3,4% dan harga minyak sendiri naik 3,2%. Kenaikan harga komoditas ini berimbas kepada saham-saham seperti saham LSIP, Antam, TINS, dan juga saham Inco. Dari Cina dilaporkan indeks harga konsumen bulan Januari 2021 secara mengejutkan mengalami deflasi 0,3% secara tahunan. Sementara itu untuk indeks harga produsen ini mencatatkan inflasi 0,3% di bulan Januari. Didorong oleh kenaikan harga komoditas. Ini menjadi sinyal positif karena merupakan kenaikan pertama dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu dari sentimen domestik di pekan ini ada 2 data ekonomi yang rilis dan keduanya memang hasilnya sayangnya kurang menggembirakan. Yang pertama ini ada data indeks keyakinan konsumen Indonesia atau Consumer Confidence Index yang turun ke level 84,9 di bulan Januari 2021 dibandingkan dengan level 96,5 di bulan Desember 2020. Perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan di bulan Januari ini itu terutama disebabkan menurunnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan ke depan. Dari data yang kedua, ini ada indeks penjualan real Indonesia atau retail sales yang membaik di bulan Desember 2020, tumbuh 4,8% month on month, dari sebelumnya minus 1,2% month on month di bulan November 2020. Didorong oleh kenaikan permintaan dalam rangka Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Walaupun membaik secara tahunan, penjualan eceran di bulan Desember sebenarnya terkontraksi 19,2% year on year. Ini merupakan penurunan terdalam sejak bulan Mei 2020 dan kontraksi untuk 13 bulan berturut-turut. Sementara itu, untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro akan diterapkan selama 2 pekan, mulai dari Selasa pekan ini hingga 22 Februari 2021. Kebijakan PPKM mikro ini dikeluarkan karena PPKM sebelumnya itu dianggap kurang efektif dalam menekan penyebaran virus sehingga diperlukan pengendalian infeksi virus corona dalam skala yang lebih kecil. Seperti itu, Hafizan. Thank you update-nya Mbak Marta. Mbak Marta, sekarang kita masuk ke berita terkait emiten. Ya. Bisa ceritakan nggak sih kepada sahabat Mira Aset berita seputar emiten di minggu ini? Baik, terkait dengan berita emiten di pekan ini ada beberapa. Yang pertama datang dari Bank Sentral Asia atau BCA yang mengumumkan laporan keuangan tahun 2020. BCA mencatatkan laba bersih senilai 27,1 triliun rupiah di sepanjang tahun 2020. Dan BCA menjadi bank dengan laba tertinggi untuk tahun lalu.
Walaupun demikian, raihan tersebut, raihan BCA ini sebenarnya turun 5,1% year on year. Penurunan laba bersih itu disebabkan kenaikan dari biaya pencadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas aset. Dalam sepekan ini, saham Bank BCA terkoreksi 0,5%. Yang kedua, beritanya datang dari Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, di mana pemerintah berencana membentuk holding ultra mikro yang menargetkan menjangkau 29 juta usaha berskala ultra mikro pada 2024. Dari saat ini yaitu 15 juta usaha kecil. Holding ini nantinya akan menggabungkan 3 BUMN yaitu Pegadaian, Pemodalan Nasional Madani atau PNM, dan juga Bank Rakyat Indonesia. Dan BRI nantinya akan menjadi induk ultra mikro keuangan ini. Dalam pekan ini, BRI menguat 4,5%. Yang ketiga dari saham Era Jaya Swasembada atau Era yang akan melaksanakan RUPS LB pada 3 Maret 2021, untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam rangka stock split. Era berencana akan melakukan stock split 1:5 sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas saham dan juga meningkatkan daya beli investor retail terhadap saham Era. Menyambut berita ini, saham Era di pekan ini melonjak 3,2%. Yang keempat, beritanya datang dari perusahaan aneka tambang atau Antam, di mana MSCI mengumumkan susunan MSCI Indonesia Index yang akan efektif penutupan di 26 Februari 2021, di mana saham atau perusahaan aneka tambang atau Antam menjadi anggota baru dalam MSCI Indonesia Index. Di sisi lain sendiri, Ace Hardware atau ASUS keluar dari daftar ini. Kabar ini disambut dengan penguatan saham Antam di pekan ini sebesar 7,3%. Ada satu emiten yang baru saja melantai di bursa saat ini, yaitu Indo Internet dengan kode sahamnya Edge pada 8 Februari 2021. Ada 4 emiten yang tercatat merilis laporan keuangan di akhir tahun 2020. Di antaranya ada emiten Sido yang berhasil mencatatkan laba bersih tumbuh 15,6%. Yang kedua ada emiten Arna atau Arwana Citra Mulia yang laba bersihnya naik 49,9%, sedangkan untuk BCA ini mencatatkan penurunan laba bersih 5% year on year, dan saham BTPS atau BTPN Syariah yang dimana laba bersihnya turun 38,9% year on year. Thank you update-nya Mbak Marta terkait berita seputar emiten. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai pergerakan dana asing di minggu ini dan saham-saham apa saja yang diburu oleh asing di minggu ini. Iya, baik. Terima kasih Hafizan. Terkait dengan pergerakan asing di pekan ini, jadi dalam 4 hari perdagangan ini tercatat 3 hari asing membukukan net sell, di mana hanya ada hari Rabu itu asing membukukan net buy. Secara total ini terjadi net sell di pekan ini sebanyak 408 miliar rupiah. Untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing di pekan ini, kalau kita lihat ini yang pertama ada saham Astra International, di mana foreign net sell ini tercatat sebesar 392 miliar rupiah. Yang kedua ada saham Indofood, CBP Sukses Makmur atau ICBP, kemudian saham Bank Mandiri, saham Medco Energi Internasional atau Medco, dan juga yang terakhir adalah saham Pegas atau perusahaan gas negara. Sedangkan untuk saham yang paling banyak dibeli oleh asing pada pekan ini, kita lihat ada saham Bank BRI atau BBRI, di mana foreign net buy tercatat mencapai 1,2 triliun rupiah. Berikutnya ada saham Antam atau aneka tambang, di mana foreign net buy tercatat sebesar 115 miliar rupiah. Berikutnya ada saham BCA, United Tractor, dan juga saham Tekim. Terkait berita, untuk saham Tekim ini memang kenaikannya didukung oleh kenaikan harga pulp dunia dalam 2-3 bulan terakhir. Sedangkan untuk Medco sendiri, harga komoditas minyak dan tembaga ini juga terus membukukan kenaikan. Sedangkan untuk saham United Tractor ini juga terkait dengan berita kenaikan harga komoditas batu bara dan juga emas. Thank you Mbak Marta update-nya. Tadi kan kita sudah melihat pergerakan dana asing yang mostly didominasi oleh investor institusi. Nah, sekarang kita masuk nih ke investor retail. Di Mirai Asset sendiri, saham apa sih yang paling banyak diburu oleh investor retail Mirai Asset? Baik, terima kasih Hafizan. Untuk saham-saham yang diburu oleh
investor Mirai Asset. Yang pertama ada saham Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP yang tercatat net buy sebesar 76 miliar rupiah. Kemudian ada saham Astra International yang tercatat net buy sebesar 69 miliar rupiah. Diikuti oleh saham Telkom, PBIG dan juga saham perusahaan gas negara atau Pegas. Thank you Mbak Marta update-nya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Mirai Asset. Mbak Marta bisa sampaikan nggak sih pada sahabat Mirai Asset stock recommendation untuk KBSA minggu ini? Baik, terima kasih Hafizan. Mungkin saya sedikit cerita dulu untuk pekan lalu. Jadi di minggu lalu kita merekomendasikan 5 saham yaitu Hoki, Japfa, Main, BBTN dan juga Tins. Untuk Japfa dan Hoki sendiri saat ini itu masih menguat dan juga berada dalam tren positif. Untuk pekan depan, kami merekomendasikan 4 saham. Yang pertama, ini adalah saham Hoki, yaitu saham Buyung Putra Sembada terkait dengan rencana stock split perseroan 1:4. Untuk tanggal cum date, ini adalah tanggal 17 Februari dan ex date adalah 18 Februari 2021. Selain itu, Research Mirai Asset juga masih menargetkan Hoki ini di level 1.395. Yang kedua, ini ada saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, di mana rencana pemerintah untuk membentuk holding pembiayaan ultra mikro dengan menggabungkan BRI, Pegadaian, dan juga PMN, ini akan menguntungkan bagi BRI sebagai holding. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi BRI dan berpotensi untuk menambah basis nasabah dari BRI. Research Mirai Asset menargetkan BRI di level 5.620. Yang ketiga ada saham Sido, yaitu saham industri jamu dan farmasi Sido muncul. Hal ini terkait dengan laporan keuangan yang baik dari saham Sido di tahun 2020 dengan penjualan naik 8,7% dan laba bersih tumbuh 15,6% year on year. Untuk tahun ini sendiri, Sido optimis pendapatan dan laba bersih perseroan itu naik minimal 10%. Yang keempat ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold, di mana MDKA direkomendasikan sehubungan dengan kenaikan harga tembaga dunia akibat naiknya permintaan tembaga dan menipisnya pasokan global. Harga tembaga sendiri di pekan ini sudah naik hampir 4%. Semua rekomendasi ini disclaimer on. Thank you update dan stock recommendation-nya ya Ibu Marta. Kepada seluruh sahabat Mirai Asset, jangan lupa untuk mengikuti HOTS Championship Session 3 yang berhadiah total 500 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk menyaksikan KBSA selanjutnya. Kami selaku keluarga besar Mirai Asset mengucapkan Happy Chinese New Year, Gongsi Gongsi, and Happy Cuan!